Selamat siang Bapak Ibu dosen, karyawan, dan rekan-rekan mahasiswa yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai kegiatan kebaktian universitas pada siang hari ini, mari kita siapkan hati kita dengan pujian Jadikan Aku Indah. Segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita pujikan sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam memandang keindahanmu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kebaktian universitas pada siang hari ini kita mulai dengan berlandaskan kasih dan anugerah Allah Bapa yang dinyatakan dalam pribadi dan karya Allah Anak Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur atas berkat-Mu yang telah menyertai kami selama sepanjang hari ini, Tuhan. Sebentar lagi kami akan memasuki kebaktian universitas kami semakin dalam, dan kiranya Engkau berkati kebaktian kami dan apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar nanti, kiranya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan kebaktian kami pada siang hari ini, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kini tiba saatnya kita mempermuliakan nama Tuhan karena Dia selalu mencurahkan berkat untuk kita selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, mari kita pujikan denganmu Tuhan.
sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita pujikan sekali lagi dengan penuh semangat kita pujikan. Tak pernah kurang. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kini tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita, jiwa kita dengan pujian bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan
Ini aku, manusia biasa yang banyak kekurangan. Dulu, aku memiliki tubuh yang gendut, bahkan sangat gendut. Bukan masalah gendutnya, tapi banyak hal yang sudah pernah kurasa. Ya, tepat sekali. Aku adalah salah satu korban body shaming. Aku takkan pernah lupa dengan masa laluku. Banyak hal yang sudah terjadi di sana yang membuatku menjadi seperti sekarang. Hei gendut, hei babon. Kata-kata tersebutlah yang keluar dari orang-orang yang kusebut dengan sebutan teman. Kalian tahu nggak? Rasanya dihina, tapi kalian bisa lihat sendiri hinaan tersebut dengan nyata. Aku nggak bisa ngelak. Iya bener, aku tahu aku gendut. Aku jelek. Aku nggak bisa main sepak bola ataupun basket. Aku memang jauh dari kata-kata idaman. Bahkan aku sering dibilang lelet, nggak bisa apa-apa, kayak banci. Ya, itu semua sering ku dengar. Setiap kali aku pikirkan untuk diet, hal tersebut luntur dengan kata-kata, "Halah, kamu tuh nggak mungkin bisa kurus. Udahlah, nyerah aja. Kamu tuh kalau kurus ya tetap aja jadi jelek gitu. Udahlah." Aku hanya bisa tertawa dan tertawa, memikirkan hal itu semua. Dihina dan ditinggalkan merupakan makanan sehari-hariku. Sakit? Iya, sesakit itu. Tetapi aku memang telah terbentuk menjadi orang yang kuat. Aku rela menjadi bahan lelucon kalian, karena di saat itu aku sangat bahagia karena melihat senyuman dari orang-orang yang kusayang. Dulu, aku adalah sosok yang selalu memikirkan orang lain sampai lupa dengan dirinya sendiri. Jika kalian mengenal sosokku yang dulu, kalian pasti berpikir bahwa dia adalah sosok yang ekstrovert sekali. Tapi faktanya, dia juga memiliki sisi introvert. Malu, minder, takut, dan selalu bertanya, apakah mereka benar-benar menerimaku? Atau bahkan mereka risih denganku? Rasa tersebutlah yang membuatku gampang mengikuti arus. Tidak sekali atau dua kali aku merasakan sakit yang membuatku berpikir dan berpikir. Waktu terus berlalu hingga di mana aku memutuskan untuk membuka lembaran baru. Aku mulai menguruskan badanku, dan anehnya, bukan badanku saja yang menjadi kurus, tetapi Tuhan membentuk kepribadianku yang lebih baik. Tuhan mengirimkan orang-orang yang sangat mencintaiku, dan selalu ada yang membuatku menjadi seperti sekarang. Aku berusaha untuk berani memutuskan kehidupanku, bukan mengikuti arus. Tetapi aku sadar, aku tak bisa berjalan sendirian melawan arus. Aku sadar aku membutuhkannya. Aku membutuhkan Tuhan dalam kehidupanku. Sekarang, rasa nyaman, rasa aman, terus kumiliki dalam kehidupanku. Karena Tuhan selalu menggandengku dengan erat untuk menaiki tangga, setiap anak tangga bersama-sama. Kini, aku adalah sosok lilin yang siap dinyalakan oleh Tuanku. Shalom Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Dan kami bersyukur siang hari ini kami boleh berhenti sejenak dari aktivitas kami
dari kesibukan kami untuk kembali dekat duduk di kaki-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah siang hari ini Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Berbicaralah secara personal Tuhan kepada setiap kami. Jamah setiap hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, saya senang sekali boleh menyapa dan berbagi siang hari ini. Saya udah kangen banget ke kampus, setidaknya dengan berjumpa secara virtual, bisa menyapa sedikit secara virtual. Saya bisa sedikit mengobati rindu saya untuk pergi ke kampus ya. Nah, saya rindu siang hari ini membacakan firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27 dan Kejadian 1 ayat yang ke-31 bagian A. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian 1 ayat yang ke-31a, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tema pada siang hari ini adalah dealing with body shaming. Apa sih body shaming itu? Body shaming bisa kita definisikan sebagai tindakan mempermalukan, menjelekkan, atau berkomentar negatif tentang fisik seseorang. Dan body shaming adalah satu bentuk perundungan atau bullying yang dapat mengakibatkan trauma emosional yang sangat parah, apalagi kalau dialami sejak usia muda. Nah, pada prakteknya body shaming ini bisa terjadi dalam berbagai macam cara. Misalnya body shaming yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, kita membuat fisik kita jadi lelucon, atau misalnya ketika kita mengatakan pada diri kita sendiri, aku gendut, aku jelek, aku pendek, dan segala macam komentar negatif yang kita lontarkan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, kita bisa juga mendapati body shaming ini terjadi ketika mungkin kita lakukan kepada orang lain tanpa kita sadari, kita bercanda tentang fisik orang lain, kita berkomentar negatif, misalnya kita katakan, kayaknya kamu gendutan ya, dan sebagainya, gitu ya. Atau bisa juga orang lain katakan kepada kita, ya dengan sapaan-sapaan. Udah lama gak ketemu, kayaknya kurusan, kok iteman sih, dan sebagainya ya. Ada banyak sekali yang tentunya sudah familiar sekali di telinga kita. Jadi body shaming ini siapa sih yang tidak pernah mengalaminya ya? Saya pun pernah mengalaminya. Ya bisa dikatakan sering juga, misalnya ketika beranjak remaja, saya mendengar komentar-komentar seperti, rambut kamu kok megar sih, kayak rambut singa, gitu ya. Atau, ngapain sih gigi kamu dikasih kawat, dipagerin gitu, takut giginya pada kabur ya, gitu. Dan ya pada waktu itu sama sekali tidak terdengar lucu ya. Walaupun saya tertawa, tapi benar-benar nggak lucu pada waktu itu, menimbulkan rasa malu yang amat sangat di dalam diri saya. Nah, bahkan beberapa waktu lalu saya juga baru aja mengalami pada waktu saya pulang ke rumah orang tua saya di luar kota. Nah, kemudian saya membawa pekerjaan pulang, saya sibuk mempersiapkan materi sampai menjelang subuh. Kemudian ada seseorang yang bangun. Dan orang tersebut menoleh kepada saya di meja kerja, dan orang tersebut mengatakan, "Loh, jam segini kok masih bangun?"
Nanti kalau suka begadang, malam-malam lapar, makan malam-malam, tengah malam, terus gendutan loh. Nah, begitulah. Saya percaya mungkin banyak di antara kita yang pernah mendengar komentar-komentar atau candaan tentang fisik seseorang. Ya kadang kita pun juga ikut tertawa, ikut merasa itu lucu. Dan kita kadang-kadang tujuannya mulia loh, baik. Kita pikir komentar-komentar itu bisa memotivasi orang untuk memperbaiki penampilannya. Apalagi kalau orang itu kita kasihi ya, tentu kita ingin dia menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu kita berkomentar. Tapi kenyataannya, komentar yang negatif seperti itu tentang fisik seseorang, justru mayoritas itu dampaknya negatif. Dan bagi orang yang mendengarkan komentar itu, sama sekali tidak terdengar lucu. Body shaming dampaknya bisa begitu merusak pada kesehatan mental seseorang. Misalnya menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, gangguan makan seperti anoreksia, bulimia, dan bahkan pada kondisi yang ekstrim bisa menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. Jika dampaknya sedemikian merusak, masihkah kita mau dan tega melakukan body shaming? Kenyataannya masih ya, mungkin tanpa kita sadari. Kalau kita tidak lakukan kepada orang lain, bisa jadi kita lakukan terhadap diri sendiri. Kita mengatakan pada diri kita bahwa aku tidak pernah cukup baik, kurang langsing, kurang berisi, kurang berotot, rambut kurang bagus, wajah kurang mulus, dan masih banyak lagi ya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Bacaan ayat firman Tuhan yang tadi saya bacakan di awal menunjukkan bahwa kita diciptakan segambar dengan Allah. Dan dikatakan ketika Allah melihat ciptaannya itu sungguh amat baik. Mungkin bagian dari ayat ini sudah sering sekali kita dengar dan bahkan beberapa di antara kita sudah hafal ya. Tapi sadar atau tidak, meskipun hafal, meskipun tahu, kita sering kali sulit menghayati bahwa ayat ini itu sedang membicarakan tentang kita. Iya, saya dan saudara serupa dan segambar dengan Allah dan dikatakan sungguh amat baik. Ayat ini bukan hanya berlaku bagi orang-orang yang elok parasnya dan ideal perawakannya menurut kebudayaan tertentu misalnya, tapi kita semua, bahkan yang mungkin dipandang dunia sebagai seorang yang tidak sempurna dan banyak kurangnya, diciptakan juga segambar dan serupa dengan Allah. Lalu mengapa? Kok kita seringkali merasa tidak cukup dengan diri kita? Seringkali yang mewarnai hidup kita adalah kalimat-kalimat seperti I'm not good enough, I'm not enough. Saya perlu melakukan ini dan itu untuk menjadi cukup. Kenapa sih kok kita merasa tidak cukup? Yang pertama adalah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian 2 ayat yang ke-25 di situ dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Namun pada waktu manusia jatuh dalam dosa, pada saat Adam dan Hawa baru saja memakan buah dari pohon terlarang, di Kejadian 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, ada sesuatu yang berubah. Saya bacakan, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ayat yang ke-10, manusia itu menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi."
Pada mulanya semua diciptakan baik oleh Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengannya. Manusia telanjang apa adanya dan tidak merasa malu. Tidak perlu bersembunyi. Manusia menerima dan merayakan dirinya yang apa adanya itu. Tapi pada waktu mereka jatuh dalam dosa, yang pertama kali berubah adalah mata mereka. Cara mereka melihat dirinya dan cara mereka melihat dirinya di hadapan Allah. Mereka menjadi takut, mereka menyembunyikan diri mereka. Mereka dipenuhi rasa malu dan menutupi diri mereka, menyembunyikan keberadaan mereka. Dulunya telanjang tidak menjadi masalah sama sekali. Sekarang ketelanjangan malah menjadi hal yang memalukan. Kalau kita mau jujur, bukankah demikian juga dengan kita? Kita kadang malu menjadi diri kita sendiri. Kita lebih memilih menutupi diri kita dengan hal-hal yang dipandang dunia, orang-orang, dipandang baik oleh dunia dan orang-orang. Mungkin prestasi, kecantikan, ketampanan, barang-barang yang kita miliki, status, jabatan, bahkan kadang perbuatan baik kita pakai untuk menutupi diri kita yang sebenarnya. Kita menggunakan banyak sekali hal untuk menutupi diri kita yang Tuhan ciptakan dengan sangat amat baik itu. Yang kedua, kenapa kita kok seringkali merasa tidak cukup, not enough, adalah karena hal-hal yang kita alami dan kita dengar ketika kita bertumbuh. Ketika seorang bayi kecil menangis, dia mengharapkan seseorang itu memberinya rasa aman, akan ada yang datang untuk membuatnya nyaman, mengasihi dia. Tapi ketika orang yang diharapkan itu tidak kunjung datang, atau respon yang didapatkannya justru adalah penolakan, aduh kamu ini ngerepotin, nangis terus dari tadi, mama udah ngerjain ini itu, dikit-dikit nangis gitu ya. Mungkin tanpa sadar, saking capeknya, tapi itu akan menimbulkan perasaan tertolak dan membuat dia ada rasa malu yang bertumbuh di dalam diri bayi kecil itu. Dan dia akan mulai melihat bahwa ada yang salah dengan dirinya, sehingga dia tidak layak dikasihi. Kadang-kadang kita melihat juga ada anak-anak kecil yang mereka begitu ingin tahu, mereka banyak bertanya, apa ini, apa itu. Mengajukan begitu banyak pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu. Lalu bagaimana orang tuanya dan orang sekitarnya merespon? Kalau dia anak kecil ini dianggap ribut dan merepotkan, akhirnya dia akan ada tumbuh rasa malu itu di dalam dirinya. Bahwa dia merepotkan, bahwa banyak bertanya itu memalukan dan tidak baik gitu ya. Dan dia juga akhirnya merasa bahwa dirinya tidak layak dikasihi. Dia akan menyembunyikan rasa ingin tahunya dan lambat laun bukan hanya menyembunyikan rasa ingin tahunya, tapi juga menyembunyikan dirinya yang sebenarnya. Nah, ada seorang anak perempuan yang saya kenal baik. Ketika bertumbuh, dia banyak dituntut, tidak pernah dikatakan cukup. Usaha sekeras apapun, tidak pernah mendapatkan penghargaan. Dia berusaha sempurna dalam semua yang dia lakukan, tapi tidak pernah dapat membuat orang tuanya bangga dan cukup. Sekarang anak itu ada di hadapan saudara. Dan apa yang terjadi dengannya? Dengan yakin saya akan bersaksi bahwa Tuhan sungguh baik. Dalam banyak jatuh bangun dalam perjalanan hidup saya, karena bergumul dengan rasa tidak cukup, rupanya ketika saya menoleh kembali ke belakang, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun tidak pernah meninggalkan saya. Di tahun-tahun perkuliahan saya di UK Petra,
Akhirnya saya dimenangkan kembali kepada Bapa dan saya bersyukur sekali untuk keberadaan kampus ini dan orang-orang di dalamnya yang Tuhan pakai secara luar biasa. Saya mau mengucapkan terima kasih. Dan di tahun-tahun perkuliahan konseling saya di SDT Saat, Tuhan juga mempertemukan saya dengan orang-orang, dosen-dosen, rekan-rekan yang memancarkan kasih Allah yang penuh penerimaan tanpa syarat. Saya juga semakin dipulihkan melalui sesi-sesi konseling dan mentoring. Lalu, masihkah rasa tidak cukup itu tadi menghampiri saya? Dengan jujur saya akan katakan, masih loh. Sesekali dia masih muncul. Tapi rasa tidak cukup itu, rasa kurang berharga itu tidak lagi memegang kendali hidup saya. Dan anugerah Tuhan cukup untuk menjalani hidup di tengah ketidaksempurnaan diri kita. Tuhan juga akan menyediakan orang-orang, saudara seiman di sekitar kita, untuk menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, kembali lagi ke body shaming, saudara ya. Body shaming itu nampaknya hanya tentang body ya, tentang fisik. Tapi persoalan yang sesungguhnya jauh lebih dalam dari sekedar yang tampak dari luar. Gak hanya soal body. Asal mula dan dampaknya selalu kembali lagi ke dalam diri kita. Tentang bagaimana kita melihat diri kita dan dengan apa kita mendefinisikan diri kita. Jadi untuk menghadapi body shaming, kita perlu yang pertama menyadari, menilik pada bagaimana kita memandang diri kita selama ini. Hal-hal apa sih yang selama ini saya percayai tentang fisik saya, tentang diri saya? Apakah selama ini saya percaya bahwa penampilan fisik itu adalah modal yang terutama? Wah iya dong, first impression adalah segalanya dan itu terlihat dari fisik, misalnya begitu ya. Saya punya tuh seorang rekan ya, seorang teman yang pernah mengatakan kepada saya, awas ya, kamu aktif di organisasi kampus, jangan sampai kamu jadi jelek, jadi penampilannya sembarangan, malu-maluin. Benar-benar saya pernah mendengar perkataan itu diucapkan kepada saya. Jadi saya tahu apa yang dinilai berharga oleh rekan saya itu tadi, ya. Atau apakah yang kita percaya selama ini adalah anggapan bahwa kalau saya cukup berprestasi, saya bisa bekerja keras, membuktikan ini dan itu, baru saya itu cukup. Atau kita percaya bahwa karena ada kekurangan di dalam fisik kita, maka ya kita mesti menutupinya dong dengan prestasi, dengan kesuksesan, dan sebagainya. Atau kita percaya bahwa ya apa adanya diri saya, kalau saya tunjukkan kepada orang lain, orang gak akan suka. Ada banyak kurangnya. Jadi saya harus berusaha untuk tampak sempurna. Garis bawahnya adalah saya tidak pernah cukup. Dalam hal apa yang selama ini kita percaya tidak pernah cukup? Dengan apa selama ini kita mendefinisikan diri kita? Dengan pencapaiankah, dengan penampilankah, dengan prestasikah, dengan statuskah, dengan hartakah, dan sebagainya? Dengan apa? Nah, kita perlu menilik itu, menyadari itu dulu. Apa yang kita percayai tentang diri kita? Kemudian yang kedua, kita mau memilah ya dan memilih. Kita mau memilah, ini nih hal-hal yang tepat yang saya percayai tentang diri saya, dan ini hal yang tidak tepat. Yang mana yang sesuai dengan kebenaran yang firman Tuhan katakan, yang mana yang tidak sesuai. Nah, setelah kita pilah-pilah, ini yang benar, ini yang salah, kita mau memilih. Saudara, ketika kita ke supermarket ya, kenapa sih kita nggak beli aja semua barang yang ada di sana?
Ya karena kita bisa dan kita mau memilih ya, betul ya. Kita mau memilih apa yang kita butuh, apa yang kita mau beli gitu ya. Dan saat ini pun saya mau katakan kita juga bisa loh memilih hal-hal apa yang ingin kita pakai, yang akan kita pakai untuk mendefinisikan siapa kita. Apakah kita akan memilih standar dunia atau kebenaran firman Tuhan? Apakah kita mau mendefinisikan diri kita dengan hal yang terlihat indah di mata manusia atau yang dilihat indah oleh Tuhan? 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 bagian B, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Coba bayangkan ya kalau saya punya 2 botol yang sama persis. Tapi yang satu isinya air, yang satu isinya minyak. Nah, pada saat seseorang berkata kepada saya, minta air, apa yang akan saya berikan padanya? Tentunya botol yang berisi air, betul ya? Nah, kalau ada orang yang berkata kepada saya, minta minyak, pasti saya akan memberikan botol yang berisi minyak. Meski botolnya persis sama, tapi definisinya siapa sih kedua botol ini gitu ya, itu berbeda karena isinya berbeda. Jadi isinya lah yang mendefinisikan itu minyak apa air, bukan botolnya. Bisa nggak kalau sebaliknya nih, botolnya yang mendefinisikan isinya? Ya bisa aja ya, dan seringkali juga sebagai manusia kita cenderung menilai isinya itu berdasarkan botolnya. Tapi akibatnya bisa fatal. Kita dikecewakan, juga bisa menyesatkan, dan bahkan mencelakakan. Pernah ya suatu kali ada orang yang datang ke toko orang tua saya, kemudian karena saking hausnya, dia lihat ada botol mineral di meja. Dan dia langsung mengambilnya, membukanya, dan meminumnya. Semua terbengong-bengong, saudara. Kenapa? Karena isinya bukan air mineral, melainkan air aki. Waduh, setelah dia minum beberapa saat dia baru sadar dan semua udah panik ya. Puji Tuhan sih nggak apa-apa ya orangnya. Tapi itulah akibatnya kalau kita semata-mata menilai diri kita atau orang lainnya semata-mata dari kemasan luarnya, dari penampilan luarnya saja. Jadi saran saya siang hari ini, jangan jaga image, jangan jaim, tapi jaga hati. Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan yang di luar, inside out, dari dalam keluar. Tapi saya kembalikan kepada saudara, siang hari ini mau memilih jaga image atau jaga hati? Saya berharap saudara memilih dengan benar ya. Nah, bukan berarti juga memperhatikan penampilan itu tidak baik, atau kalau kita berprestasi, punya jabatan bagus, statusnya bagus, itu tidak baik. Bukan ya. Tapi biarlah pada saat kita melakukan segala sesuatu yang tampak di luar itu, kita melihat dengan jujur ke dalam diri kita. Mengapa sih kita melakukannya? Untuk siapa sih kita melakukannya? Apakah saya melakukan ini untuk menutupi diri saya dan kekurangan-kekurangan saya? Supaya diri saya tampak good enough? Atau memang ini yang saya lakukan adalah ekspresi yang keluar dari dalam diri saya secara jujur? Apakah ini keluar dari hati yang kita jaga tetap tertuju kepada Tuhan? Dan ini membawa saya pada poin yang ketiga. Ketika kita menghadapi body shaming, kita perlu mengubah fokus kita. Saudara, akan selalu ada loh hal-hal di dalam diri kita yang dunia katakan itu sebagai hal yang kurang. Kita tidak pernah bisa cukup baik di mata dunia. Bagi beberapa orang, mungkin hal yang dinilai kurang baik itu terlihat dalam hal fisik ya. Bagi beberapa lainnya,
Bisa jadi dalam hal prestasi, status, ekonomi, dan sebagainya. Dunia membuat kita membayar mahal apa yang telah kita dapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan, yaitu kasih dan penerimaan. Dan setelah kita membayar mahal dengan segala daya upaya kita menyadari bahwa yang kita bayarkan itu tidak pernah cukup. Penampilan sebaik apapun, usaha sekeras apapun yang kita lakukan untuk diterima dan mungkin untuk disukai, itu tidak pernah berhasil membuat kita merasa diterima dan dikasihi apa adanya. Apa sih yang dilakukan body shaming kepada diri kita? Body shaming itu yang pasti membuat kita jadi berfokus kepada diri kita sendiri. Akhirnya membuat kita melihat terus ke dalam diri kita, berfokus terus kepada diri kita. Saya tidak cukup cantik, saya tidak cukup baik, saya harus menutupi kekurangan saya harus menyempurnakan diri saya. Ada banyak kata saya, bukan di situ? Saya, dan saya. Nah, marilah kita dibandingkan mengarahkan mata dan fokus kita kepada diri sendiri, kita mau mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Apa sih yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan? Bukan apa yang ingin saya lakukan. Lalu, Tuhan ingin saya menjadi pribadi yang seperti apa? Bukan saya ingin menjadi pribadi yang seperti apa. Dan mari kita dasarkan hidup kita pada kebenaran yang Tuhan katakan mengenai diri kita. Bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengannya, kita diciptakan secara sempurna di dalam ketidaksempurnaan kita sebagai manusia, dan Allah tidak pernah salah. Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Dan kita diciptakan untuk pekerjaan baik, bukan tanpa tujuan. Dan bahwa Allah mengasihi dan memandang kita berharga apa adanya diri kita. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Di Hawaii, kisah ini diceritakan dari generasi ke generasi. Judulnya The Bowl of Light, mangkok cahaya. Dikisahkan bahwa setiap kita manusia lahir ke dunia dengan membawa mangkok berisi cahaya. Tapi makin lama kita ada di dunia, makin lama kita berjalan, kita mendengar komentar-komentar negatif, mengalami berbagai macam hal yang melukai, dan setiap hal negatif yang kita terima itu seperti ada batu yang masuk ke dalam mangkok itu. Satu batu lagi, lama-kelamaan mangkok itu akan menjadi penuh dengan batu dan cahayanya jadi memudar. Namun ketika kita memilih untuk membalik mangkok kita akan melihat cahayanya masih ada di dalam sana, di dalam mangkok kita itu. Sejak semula cahaya itu tidak pernah hilang, hanya tertutup bebatuan. Nah, kalau hari ini mangkok cahaya kita dipenuhi dengan batu-batu, batu kritikan dari orang lain tentang penampilan kita, batu kritikan yang kita berikan dari diri kita sendiri kepada diri kita, pandangan-pandangan orang lain yang menghakimi kita tanpa mengenal kita, dan berbagai macam hal yang negatif. Kritikan-kritikan, perkataan-perkataan kamu tidak pernah cukup, kamu tidak berharga, kamu tidak layak. Kalau mangkok kita dipenuhi dengan batu-batu itu, saya mengajak untuk kita bersama-sama membalik mangkok kita. Dan yakinlah bahwa kita akan menemukan kembali cahaya itu masih ada di sana. Setiap kali kita merasa bahwa diriku tidak cukup, I'm not enough, kita hanya perlu kembali pulang kepada Allah Bapa kita dan menyadari bahwa kita telah memiliki semuanya di dalam Dia. Ketika
kita lupa bahwa apa adanya diri kita itu begitu berharga. Mari kita memandang pada salib Kristus. Sebegitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Allah Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Allah tidak pernah memberikan syarat tinggi badan, bentuk badan, harus begini, harus juara 1 dan sebagainya untuk membuat kita bisa menerima penebusan dan kasih-Nya. Kita tidak perlu lagi menjadi pelaku maupun korban body shaming jika kita memilih perspektif yang benar bahwa kita sudah cukup di mata Tuhan, sangat berharga di mata Tuhan, hingga dibayar begitu mahal. Kiranya kebenaran firman siang hari ini menjadi bekal untuk kita menjalani hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau mengenal kami jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau melihat bahkan setiap kekurangan kami yang tidak kami lihat. Tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap menerima kami apa adanya kami. Dengan ketelanjangan kami datang ke hadapan-Mu Bapa siang hari ini, dengan tidak membawa apa-apa yang menjadi hasil pencapaian kami atau prestasi kami. Kami mau datang apa adanya. Lihat hati kami Tuhan. Dan kami mau menerima kasih-Mu itu, yang menerima kami seutuhnya. Bukan hanya sebagian saja yang baik dari diri kami, tapi seutuhnya. Bapa, ketika kami lupa bahwa kami cukup di dalam-Mu, ketika kami mulai berusaha dengan sedemikian keras untuk membuktikan diri kami, untuk membuktikan kelayakan kami, untuk membuktikan nilai diri kami, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang boleh mengingatkan kami untuk kembali datang kepadamu dan menikmati menjadi cukup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menerangi langkah-langkah kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi seorang pribadi seperti yang Engkau inginkan, seperti yang Engkau kehendaki, bukan pribadi yang kami kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menikmati kasih-Mu yang begitu besar itu untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pada akhirnya, saudara-saudara, mari kita mengarahkan pikiran dan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang menerima dan mengasihi kita apa adanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh Kudus yang tinggal dan diam bersama-sama dengan kita. Kiranya itu menyertai kita senantiasa selama-lamanya. Dan biarlah Engkau menerima berkat ini, dan kemanapun Engkau pergi, Engkau boleh menjadi berkat. Amin. Puji Allah Bapa, puji
sampai selama-lamanya. Dimuliakan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kebaktian universitas pada siang hari ini telah usai. Kiranya puji-pujian dan firman yang telah kita naikkan dan dengarkan dapat memberkati kita hari lepas hari. Selamat melanjutkan aktivitas kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian universitas minggu depan.